Cek 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 cek. Halo teman-teman, gue Apip dari DT. Di video pertama gue bakal meracik sebuah PC di harga 400 ribuan aja. 400 ribuan aja. Gila banget, 400 ribu di tahun 2021. Itu sangat murah sekali ya. Buat kaum Intel tolong minggir dulu karena kita memakai AMD. Nah, di sini gue langsung aja ngenalin part-partnya. Yang pertama gue memakai dari MSI ya, AM3 785GME51. Motherboard ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia sudah memiliki 4 slot RAM. Wah gila, 4 slot RAM. Berapa sih harganya? Nah, harganya itu adalah sekitar sih 200 sampai 300 ribuan aja. Mungkin kalau teman-teman lagi hoki mungkin bisa dapat harga di bawah segitu. Gue sendiri bahkan mendapatkan harga dengan 300 ribu dengan prosesornya gue mendapatkan X2 270 yang gue pakai untuk pengetesan kali ini, dan gue juga memakai RAM 2x2 GB. Oke, 2x2 GB. Buat kedepannya kalian juga bisa upgrade ke 4x4 GB atau total 16 GB RAM dengan speed up to 1720 MHz. Nah, ini sangat fleksibel banget buat di OC, bahkan bisa lebih dari itu. Pencapaian gua untuk saat ini adalah 1720 MHz, belum bisa lebih. Dan gua memakai PSU biasa, PSU casing ya. 400 ribu mau dapat 80 plus juga ya kayaknya kurang sih. Kayaknya kurang banget gitu kan. Terus gua memakai hard disk atau untuk penyimpanan sebesar 250 GB aja cukup. Nah, itu kedepannya teman-teman juga bisa upgrade semua ke 500 atau 1 tera. Gue menyarankan untuk teman-teman untuk memakai SSD. Oke, langsung aja. Gue secara default mendapatkan 3,4 GHz di X2 270 dan speed RAM itu di 1333 secara default. Nah, yang spesial dari motherboard ini adalah bisa OC atau mengoverclock CPU dan RAM. Bahkan iGPU-nya pun bisa di OC. Wah gila, ini emang motherboard ini. Gue berhasil memang OC prosesor ini sampai ke 3,7 GHz. Wah gila, 400 ribuan dapat 3,7 GHz. Dengan catatan ini tuh sesuai dengan TDP-nya atau dengan thermal design power-nya. Dia itu maksimum itu mencapai di 65 watt. Ya, untuk AMD 2 core 2 thread itu cukup tinggi lah. Dan itu hanya terjadi di saat load-nya aja. Saat load Cinebench dia memakan sekitar 61,6 watt itu secara terus menerus, dan itu tidak lebih dari segitu. Untuk hanya CPU, belum yang RAM, part-part lainnya misalnya fan atau apa itu part-part tambahannya. Nah, langsung aja ke pembahasan Cinebench-nya. Gua di run pertama dapat 152 CB, run kedua gua dapat 154 CB, dan run ketiga gue dapat 152 CB, dan run keempat gue dapat 153 CB, dan run terakhir gue dapat 152 CB. Itu defaultnya. Oke, sekarang kita coba skenario untuk di OC ke 3,7 GHz. Yang pertama, di run pertama gue dapat 174 CB, yang kedua gue dapat 172 CB, run ketiga dapat 173 CB, dan run keempat 176 CB, dan run terakhir gue dapat 173 CB. Oke. Lumayan lah untuk harga 400 ribuan dapat skor segitu. Ini juga sangat worth it pun sekali untuk teman-teman yang bahkan yang baru mau merakit PC dengan budget sangat terbatas. Ya, teman-teman juga untuk belajar juga ini sangat friendly sekali harganya. Langsung aja ke spesial dari motherboard ini. Di motherboard ini terdapat 2 switch on off. Nah, yang spesialnya ini adalah ketika kita switch satu dikebawahkan atau kita off kan, itu akan meng-on-kan yang profile nomor 2. Profile nomor 2 ini akan meningkatkan CPU dan RAM sekitar 15%. Dari total itu kita bisa mendapatkan sekitar 3,6 GHz Athlon X2 270-nya, dan RAM-nya kita dapat di 1600 MHz. Jika profile satunya kita on kan, nah di situ kita dapat speed sekitar 10% dari total default. Di defaultnya itu kita dapat 3,5 GHz dan RAM jalan di 1500 MHz. Jika keduanya dibawahkan switchnya, maka itu akan meningkatkan performa sekitar 20% dari defaultnya. Nah,
buat teman-teman yang mau mencoba untuk switch ini mungkin bisa ya, karena gua pribadi bahkan hanya bisa men-switchkan di nomor 2-nya aja. Kedua, kalau dua-duanya gua kebawain itu nggak puting sama sekali. Pertanyaannya adalah apakah bisa kalau switchnya itu di kebawahkan? Nah itu bisa di OC lagi. Jawabannya adalah bisa banget. Bahkan gua bisa mengoverclock untuk saat ini sampai ke 3,7 GHz dan RAM di 1720 mHz. Untuk harga-harga per part yang gue dapetin adalah segini ya. Total dari keseluruhan gue hampir habis 450.000 aja. Nah itu udah sangat worth it sekali jika dibandingkan dengan merek sebelah, yaitu motherboardnya dari Intel. Itu kita 400.000 itu dapatnya cuman Pentium aja itu ya. Harga motherboardnya sendiri itu untuk Intel itu di generasi kedua dan generasi ketiga itu motherboard H61 itu harganya aja udah naik ke 450.000. Nah itu kan gila tuh, 450.000 tapi dapatnya Pentium pun kita dapatnya juga harga paling harga 50.000. Nah total 500.000, belum yang lain-lain sisanya. Nah ini AMD hanya sekitar 200 ribuan aja kita udah dapat 4 slot RAM. Sangat-sangat wow gila emang. Nah salah satu keunggulannya yaitu memiliki 4 slot RAM. Nah ini juga teman-teman bisa upgradable banget sampai 16 GB dual channel 4x4 GB. Ini bisa meng-OC CPU dan iGPU nya pun dengan power konsumsi yang sama sekitar di 60-65 watt aja untuk CPU nya. Dan buat teman-teman juga ini dipakai untuk lama-lama lah, maksudnya nggak terlalu boros seperti yang kita kira. Bahkan saat idle-nya pun dia hanya memakan daya sebesar 16 watt, nggak terlalu boros lah buat dipakai untuk berlama-lama atau dipakai untuk main berlama-lama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Di video-video berikutnya gue bakal membahas tentang part-part lainnya, misalnya ada dari motherboard atau dari prosesor atau dari apa. Gue akan menguasakannya untuk video-video berikutnya. Dan buat teman-teman yang punya saran atau kritik, boleh ditinggalin di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan loncengnya dibunyiin. Dan itu aja dari gue. Bye-bye.